Sejumlah nama pesohor negeri yang ikut meramaikan kontestasi pemilu sebagai calon legislatif diprediksi melenggang lolos ke Senayan. Salah satu nama yang mengejutkan adalah pentolan band Dewa 19 Ahmad Dhani. Dhani yang maju dari Partai Gerindra di Dapil Jatim 1 per tanggal 20 Februari ini berhasil meraup 42.000 suara. Lalu, nama lain yang juga turut jadi sorotan adalah artis sinetron Verrel Bramasta. Putra Vena Melinda ini maju sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional untuk Dapil Jabar 7. Verrel pun hingga hari ini sudah berhasil meraup 15.000 lebih suara. Pesohor lain yang juga disorot adalah nama komedian Alfian Syah Komeng. Komedian Komeng yang maju sebagai caleg DPD justru berhasil memikat hati pemilihnya di Jawa Barat dengan berhasil mengumpulkan 1,8 juta suara. Lewat foto nyelenehnya di surat suara, Komeng jadi perbincangan hangat. Ketika ditanya soal visi misinya kelak bila terpilih, begini kata Komeng. Saya pengen seperti Korea Selatan, bisa menjajah negara lain dengan seni dan budayanya. Katanya itu pemasukannya dari seni budaya itu hampir double digit buat APBN negaranya. Sedangkan kita kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam suku-sukunya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Riti, suku Cadang, hampir semua ada di Indonesia. Masa kita nggak bisa? Popularitas tentu bisa jadi modal utama bagi pesohor melenggang ke Senayan. Tapi lain halnya dengan caleg nyentrik berkostum Ultraman ini. Berkat ide kreatifnya memakai kostum ala Ultraman, Jamaluddin Malik, caleg DPR RI dari Golkar, juga berhasil meraup 72.000 lebih suara. Nama Jamaluddin Malik ini melekat di hati masyarakat, dan kenapa saya pakai foto Ultraman di baliho saya, karena di pemilu tahun ini di kertas suara tidak akan ada ditemukan foto, hanya ada nama dan nomor urut saja. Jika para pesohor ini betul-betul melenggang ke Senayan, tentu publik menunggu kiprah sang pesohor bisa benar-benar jadi wakil rakyat yang merakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kalau selebritas kemudian juga pesohor ini punya keunggulan atau privilege dari elektoral begitu ya, modal popularitasnya kuat. Ada satu caleg yang kreatif gunakan kostum Ultraman. Tadi Anda juga sudah lihat. Mampukah ide kreatif caleg ini membawanya melenggang ke Senayan? Kita akan langsung ngobrol dengan caleg DPR RI dari Golkar, Dapil Jateng 2 atau Jawa Tengah 2, Pak Jamaluddin Malik. Pak Jamal, terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Pemilu. Pak, ya, terima kasih. Ide pakai kostum Ultraman dari mana awalnya? Jadi saya itu melihat masyarakat tidak ada antusias terhadap pileg, terutama DPR RI, karena mereka tidak mengenal yang mau dipilih, Pak. Maka dari itu mereka berpikir yang ngasih amplop siapa yang kita pilih kan gitu. Karena apa ya, dari survei yang kita lakukan itu mereka pedulinya hanya dengan pilpres karena kenal. Nah, lalu saya mencari cara supaya saya dikenal. Lalu keluarlah ide kostum Ultraman itu. Karena di kertas suara yang sudah kita jalani kemarin tidak ada fotonya kan, hanya nama dan nomor urut. Jadi saya pengen viral ya. Alhamdulillah sudah bisa viral gitu, Mas. Oke, pas ke lapangan atau survei ke dapil gitu-gitu, gimana respon masyarakat waktu itu, Pak Jamal? Ya, jadi kalau ada caleg lewat di pasar misalnya ya, itu orang nggak ada yang peduli, Mas. Bener. Tapi kalau ada Ultraman lewat, rame, Mas. Oke. Jadi langsung manggil-manggil, Jamaluddin. Terus anak-anaknya pada minta foto, ya kan? Jadi namanya mudah dikenal. Jadi orang sudah berpikir, oh ternyata yang jadi Ultraman itu Jamaluddin ini itu. Jadi cara menarik perhatian yang sangat efektif dan murah meriah, Mas. Tidak mengeluarkan banyak biaya, gitu, Mas. Ya, soal biaya juga menarik, Pak Jamal, karena ya kita tahu lah ya, biaya politik ini tidak murah, tapi kemarin juga sempat dengar dari Kang Komeng gitu ya, soal biaya politik ini
Nah, dengan cara kreatif ini mungkin bisa dibocorkan dikit biaya politik seperti apa yang kemudian kemarin akhirnya harus dikeluarkan Pak Jamal. Memang betul, nggak terlalu fantastis gitu. Ya, sangat sangat murah karena apa? Admin media sosial kan saya sendiri, Mas. Yang konsep ide saya sendiri, Oh, iya. adminnya saya sendiri. Saya hanya bayar Ultraman itu sama tukang rekam sama yang editor itu, kameramen editor. Itu udah Ya. itu aja, Mas. Itu bisa meraup viewer jutaan, Mas, bahkan puluhan Oke, berarti juta. benar-benar berapa followers sekarang Pak Jamal? Follower sekarang 230.000. 230.000. Ya, 230.000 ya. Jadi dengan waktu yang Iya, sebenarnya tidak terlalu panjang pada masa kampanye itu iya. ya. Mungkin persiapan Hanya juga sebelumnya sudah ada 2 bulan saja, sedikit Mas. lah gitu. Nah Pak Jamal, Iya, ini menarik karena memang ide ya 2 bulanan begitu ya, 230.000 iya, luar biasa ya. Ide iya. kreatif kemudian juga digarap dengan cara kreatif, tidak usah terlalu banyak mengeluarkan kocek begitu. Gimana sejauh ini Pak hasilnya pemantauan ya mungkin pemantauan quick count ataupun real count dari KPU itu sendiri? Saya terus terang kaget dengan perolehan suara yang saya dapatkan ya, Mas, karena saya menjadi top 3 di dapil saya. Jadi banyak sekali orang-orang yang karena ingat Ultraman itu pas kertas suara dia sudah cari Jamaluddin Malik gitu. Bahkan banyak yang komen dia cari Jamaluddin Malik ada ternyata di luar dapil kita gitu. Dia pengen nyoblos tapi tidak bisa karena di luar dapil kita. Nah makanya jadi sekarang kan kita ada dalam zona bonus demografi ya Mas ya. Di mana anak-anak muda dan usia produktif itu jumlahnya kan lebih banyak. Maka dari itu promosi seperti ini menurut saya ya sangat amat efektif. Ternyata kan terbukti ya itu Mas. Jadi banyak anak muda yang semua pegang gadget. Gitu Mas ya. Iya betul, betul, betul. Dan itu memang terasa sekali di pemilu 2024 ya. Pak Jamal, Iya. nanti kalau melenggang ke Senayan, ke DPR, apa yang kemudian yang Pak Jamal bayangkan soal dampak yang bisa diberikan ke masyarakat di dapil Anda? Jadi saya ingin memperbanyak Ultraman itu di setiap kabupaten atau kecamatan. Dengan tujuan memastikan masyarakat itu mendapatkan pelayanan publik yang baik dan bebas pungli. Jadi tidak ada diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Saya harap setara dalam segi pelayanan. Makanya Ultraman itu akan berkeliling dan membagikan nomor handphone mereka ke masyarakat dan nomor handphone saya pribadi ke masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat kalau menemukan ketidakadilan, diskriminasi, mereka bisa langsung kontak saya sendiri. Kenapa? Ya kita harus akui masih banyak hal-hal seperti itu di tempat kita. Jadi itu hal pertama yang akan saya lakukan itu Mas. Anda mengalaminya secara langsung atau mungkin banyak Ya, aduan yang masuk ke Anda secara langsung Pak Jamal soal jadi masih adanya diskriminatif dan juga Bapak, pungli di sana? iya, saya ini kan dulu kan lulus sekolah saya kan kuli pasar Mas, angkat junjung. Jadi bapak ibu saya kan tidak punya rumah. Kita hidup pindah-pindah tempat, kita orang miskin, kita tidak pernah mendapatkan pelayanan yang baik dalam pelayanan publik. Selalu disio-sio, ibaratnya gitu. Selalu di Oke. dapat perlakuan yang tidak enak. Itu saya alami dari saya kecil sampai saya dewasa. Karena bapak ibu saya kan orang nggak punya Mas, orang nggak punya. Jadi saya merasakan itu dari kecil sehingga saya ini bertekad bahwa kita nggak zamannya ada orang kaya pelayanannya ramah, ada orang miskin Ya, pelayanannya betul. galak. Nah, itu yang menjadi konsentrasi saya itu Mas. Mhm. Oh. Amin. Semoga itu terwujud ya, Pak. Ya, Penyebaran saya Ultraman yang wujudkan kemudian secepatnya. menjadi mata telinga Pak Jamal juga untuk kemudian Betul. meresap kekhawatiran rakyat soal adanya diskriminasi pelayanan, kemudian juga pungli. Pak, keluarga, Ya. parpol kemarin gimana pas dengar respon atau bagaimana mereka merespon saat mendengar ide kreatif Bapak soal Ultraman ini? Jadi sempat diposting sama Partai Golkar Pusat ya. Ya, jadi saya juga kaget Oh, terus sempat ya? ya sempat diposting juga di TikTok dan Instagram. Dan keluarga juga kaget kenapa viral ini gitu loh. Jadi saya itu kalau pergi waktu zaman kampanye itu kan mobil kan ada stikernya itu.
itu diberhentikan banyak orang. Sampai ada yang ibu-ibu ya, Mas, itu saya minta kaosnya. Anak saya sakit di rumah sakit, pengen kaos itu. Nah itu dikasih kaos sembuh, Mas. Terus ke rumah juga. Benar, itu yang aneh ya. Saya kan juga ada cara bagi kaos yang unik, Pak. Jadi cara bagi kaos kita namanya kan kaos hunter. Jadi kalau saya bagikan banyak kan saya nggak mampu. Biaya saya kan nggak mampu duitnya kan. Jadi kalau saya bagi kaos itu tak umpet-umpetin. Nah itu. Jadi itu juga, wah rame itu Mas. Gitu. Jadi selain pakai kostum, kemudian di poster-poster atau baliho ini juga gambarnya Ultraman, Bapak mobil juga tempel-tempelin stiker Ultraman? Saya Jamaluddin Malik, Mas. Namanya Jamaluddin Malik saja gitu. Jadi ada nama tulisannya Jamaluddin Malik. Iya. Oke. Ya. Oh. Nah, pada akhirnya saat beberapa pihak yang kemudian terkait mendengar ide Bapak, bagaimana kemudian mereka merespon? Apakah kemudian ada yang malah nawarin, ayo Pak, saya bantu ini deh, baju misalnya, atau apa? Perlengkapan pemilu, logistik. Nah, jadi itu teman-teman kita banyak, Pak. Banyak yang ibaratnya ikut andil ya. Misalnya buatin kaos itu. Karena dia melihat animo masyarakat kan tinggi ya. Mereka punya harapan bahwa saya ini bisa jadi gitu. Jadi ada yang ngasih-ngasih kaos, ada yang ngasih-ngasih kalender gitu. Ya memang begitu, Mas. Ini memang hal yang saya juga kaget sendiri. Tahu-tahu suaranya begitu banyak kan, mengagetkan, asli mengagetkan. Mengagetkan, Mas. Ya. Luar biasa ya. Ya, Pak. Modal media sosial ini, kemudian juga bagaimana kemudian menyerap atau diserap sama anak-anak muda. Pak Jamal, tentu nanti kalau jadi ke Senayan, jangan sampai janji-janjinya atau visi misinya nanti dilupakan. Kita tunggu Ultraman-Ultramannya nanti di lapangan seperti apa, dan semoga ide kreatif ini juga bisa tersebar ke anak-anak muda yang mungkin akan ikut ke Senayan ya. Nanti kita ketemu Pak, insya Allah. Terima kasih Pak Jamaluddin Malik, Caleg DPR RI dari Dapil Jateng 2. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih sekali lagi Pak Jamal. Terima kasih Mas.